Haleluya. Puji nama Tuhan, shalom Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Saya percaya keadaan kita semuanya baik. Tetap bersuka cita di dalam Tuhan, amin. Tetap bergairah, tetap bersemangat di dalam Tuhan, amin Bapak Ibu. Haleluya. Pada pagi hari ini Bapak Ibu kita sama-sama mau belajar. Kita sama-sama mau menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan buat setiap kita. Pesannya gini Bapak Ibu, pesannya adalah menjadi orang percaya yang memiliki ketajaman. Ya, menjadi orang percaya yang memiliki ketajaman. Pesan Tuhan ini sangat penting untuk kita semuanya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus sama-sama tangkap, sama-sama kita pelajari, sama-sama kita renungkan apa yang menjadi pesan Tuhan yang khususnya dalam minggu ini Bapak Ibu ya. Pada hari Minggu Pak Ishak sudah menyampaikan pesan Tuhan ini Bapak Ibu. Saya percaya setiap kita menangkapnya ya. Setiap kita boleh terus mempelajari, merenungkan ulang apa yang sudah Pak Ishak sampaikan di dalam kehidupan setiap kita ya. Ya saya mendorong setiap kita Bapak Ibu ya, terus belajar ya. Pertanyaannya gini Bapak Ibu ya, pertanyaannya gini. Seberapa penting ketajaman itu di dalam kehidupan setiap kita? Ya. Seberapa penting ketajaman itu di dalam kehidupan setiap kita? Saya percaya setiap kita setuju sangat penting, katakan sangat penting. Ketajaman itu sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan setiap kita. Ya. Apa tujuan ketajaman itu Bapak Ibu ya. Nah kita mau lihat beberapa hal Bapak Ibu. Yang pertama adalah, tujuan yang pertama adalah ketajaman akan memudahkan kita untuk menangkap tujuan Tuhan. Katakan menangkap tujuan Tuhan. Ya, kalau seseorang tidak punya ketajaman Bapak Ibu, sulit untuk menangkap apa yang menjadi tujuan Tuhan di dalam kehidupannya. Ada banyak rancangan yang luar biasa yang Tuhan berikan, nyatakan di dalam kehidupan setiap kita. Kalau kita tidak punya ketajaman itu untuk menangkapnya, kita sulit menangkap tujuan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Itu yang pertama. Tujuan kedua adalah, ketajaman membuat kita tidak salah dalam hal melangkah ternyata. Ketajaman membuat kita tidak salah dalam hal melangkah. Dan dalam juga memutuskan sesuatu di dalam kehidupan setiap kita. Nah mesti tajam. Dalam memutuskan sesuatu, dalam melangkah harus kita punya ketajaman. Ya. Jangan sampai tidak punya ketajaman Bapak Ibu. Ya. Yang terjadi adalah kegagalan demi kegagalan yang terjadi. Yang ketiga, ketajaman membuat kita bisa melihat rencana Allah di tengah-tengah kegelapan yang menyelimuti dunia ini Bapak Ibu. Pak Ishak sudah jabarkan, kita tidak tahu apa yang terjadi di depan kita. Perjalanan kita ke depan kita tidak tahu. Dan Tuhan ingatkan ini kepada setiap kita. Tentunya ini berkaitan apa yang Tuhan berikan, berkaitan dengan visinya. Untuk kita memasuki tahun yang baru nanti. Ya. Kalau orang tidak punya ketajaman, hidupnya tidak akan berdampak. Ya. Baik itu bagi dirinya sendiri, maupun bagi orang-orang yang di sekitarnya. Nggak akan berdampak. Ya. Ketajaman itu perlu dibangun hari lepas hari dalam kehidupan setiap kita. Setuju Bapak Ibu? Harus dibangun. Pisau saja Bapak Ibu ya. Pisau saja harus diasah, betul ya. Pisau saja harus diasah. Ya. Kalau tidak tajam Bapak Ibu tidak berguna. Tidak bermanfaat. Tidak dapat difungsikan dengan baik. Ya sama dengan hal hidup kita Bapak Ibu. Apabila kita tidak tajam Bapak Ibu, kita gak berfungsi untuk kerajaan sorga. Ya. Jadi barang apa ya? Jadi benda rongsokan saja. Nah, saya tidak akan panjang-panjang Bapak Ibu ya. Saya langsung kepada inti pesan Tuhan apa yang sudah Pak Ishak juga sampaikan ya. Tetapi saya tidak akan bacakan secara keseluruhan Bapak Ibu ya. Bagian awal saya akan bacakan buat setiap kita. Apa yang Tuhan sampaikan di dalam bagian pesan Tuhan. Dikatakan gini, Tuhan menghendaki kita sebagai orang percaya harus mengupgrade diri kita. Ya. Ini bagian yang sangat penting untuk sama-sama kita tangkap Bapak-Bapak. Mengupgrade diri kita. Ketika tantangan semakin meningkat, ketika musuh bekerja semakin giat menjelang hari Tuhan semakin mendekat. Ketika hari-hari terakhir dan masa yang semakin sukar. Jangan sampai malah orang percaya justru semakin tidak meningkatkan diri. Selanjutnya dikatakan bagian ini Bapak Ibu. Penekanan yang Tuhan sampaikan adalah pentingnya orang percaya memiliki ketajaman atau terus meningkatkan ketajaman. Gak langsung ujuk-ujuk bisa tajam, tidak. Perlu waktu, perlu proses, perlu dilatih. Jadi kita sama-sama tangkap ini Bapak Ibu ya. Mari kita lihat dasarnya.
Nanti Bapak Ibu boleh lihat lagi di YouTube ya. Nanti secara lengkap pelajari apa yang menjadi pesan Tuhan ini. Efesus pasal 4 ayat 17 sampai ayat 20. Ayat 17 dikatakan gini, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepada kamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka, karena kedegilan hati mereka. Ayat 19, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan segala serakah, segala macam kecemaran. Ayat 20, tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar apa? Mengenal Kristus. Ada beberapa gambaran yang dapat kita lihat dari apa yang Rasul Paulus sampaikan Bapak Ibu. Yang pertama gini. Yang pertama adalah orang-orang percaya di Efesus tidak boleh hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah. Artinya Bapak Ibu, artinya cara hidup mereka harus selaras dengan firman. Harus selaras dengan nilai-nilai firman. Dikatakan tidak boleh hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah. Yang kedua adalah mereka tidak boleh menurunkan standar. Ya. Dari apa yang mereka sudah terima melalui Injil yang telah diberitakan oleh Rasul Paulus. Ya. Contoh hidup dalam kasih itu tidak boleh turun Bapak Ibu. Harus terus meningkat. Yang tadinya hidup dalam kasih jangan tidak hidup dalam kasih lagi. Itu turun. Tidak boleh menurunkan standar. Yang ketiga, mereka harus selalu mengenakan manusia baru dan menanggalkan manusia lama. Ya ada banyak hal yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Apa yang ditanggalkan? Yang ditanggalkan adalah pikiran-pikiran yang sia-sia. Yang perlu ditanggalkan adalah kebodohan. Yang ditanggalkan adalah pengertian-pengertian yang gelap. Perasaan yang tumpul. Perasaan yang tumpul itu tidak peka terhadap nilai-nilai kebenaran. Berlawanan dengan nilai-nilai kebenaran. Itu tumpul itu. Cara hidupnya bertolak belakang dengan nilai-nilai kebenaran. Bahkan dikatakan menantang kebenaran. Itu tumpul itu. Ya. Kalau orang yang tumpul kalau dikasih tahu nyolot. Mau menang sendiri. Tidak mau menerima masukan atau teguran. Itu tumpul itu. Benar menurut cara pandangnya. Orang bilang itu salah. Buat dia itu benar. Karena memang tumpul. Apalagi Paulus banyak menuliskan itu. Membuang segala bentuk kedegilan hati. Kecemaran. Kita bisa belajar tentang kehidupan anak-anak Imam Eli Bapak Ibu ya. Tidak bisa membedakan. Karena memang tidak tajam gitu ya. Ada banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan ya Bapak Ibu ya. Dan kalau kita perhatikan di ayat 20 dikatakan apa? Tetapi kamu bukan demikian dikatakan. Ada penegasan, tetapi kamu itu siapa yang dimaksudkan Rasul Paulus? Bukan hanya kepada jemaat yang di Efesus, tetapi kepada gereja Tuhan. Ya, kepada setiap kita Bapak Ibu ya. Dikatakan kamu telah belajar mengenal Kristus. Pengenalan ini sangat penting Bapak Ibu. Ya. Tapi mengenal dengan benar ya. Bukan sekedar kenal-kenal gitu ya. Mengenal dengan benar. Ada dua bagian yang disampaikan Pak Ishak Bapak Ibu. Ini perlu kita renungkan berulang-ulang ini Bapak Ibu ya. Ini sangat mendasar sekali apa yang Pak Ishak sudah sampaikan. Ada dua bagian yang disampaikan Pak Ishak. Yang pertama gini. Yang pertama adalah pertajam diri kita melalui kebenaran firman Tuhan yang kita gali dan selidiki. Ya. Hampir setiap hari ya Bapak Ibu kita ada di rumah Tuhan ya. Belajar, terus kita menerima kebenaran firman Tuhan. Ya, setiap firman yang kita dapat Bapak Ibu kita terus belajar ulang kan, menyelidikinya lagi. Ya. Yang kedua adalah pertajam diri kita melalui seseorang yang mengajarkan kita. Seberapa kita yang siap untuk mau diajar Bapak Ibu?
Sangat penting, diajar itu sangat penting. Supaya kita diluruskan Bapak Ibu. Ya. Supaya kita dipertajam. Karena kalau kita belajar sini kadang-kadang juga mudeng ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang gak ngerti, kadang-kadang hal sederhana aja gak ngerti. Saya juga ada banyak hal yang tidak saya pahami gitu ya. Terus belajar, mempelajari. Ketika mungkin sedang membaca firman Tuhan gak ngerti, ya mulai lihat, belajar. Ya, mulai sharing juga. Ya, bisa sama istri. Karena ketika dua orang melihat satu kata itu bisa beda, pandangannya beda. Gitu ya. Ya. Pagi hari ini Bapak Ibu saya tidak akan panjang-panjang ya Bapak ya. Kita akan belajar satu hal. Apa yang lagi yang kita sama-sama tangkap Bapak Ibu? Ini yang sama-sama kita tangkap. Pertajam diri kita ya, melalui keterhubungan dengan Allah. Apa hubungannya dengan ketajaman itu ya? Pertajam diri kita melalui keterhubungan dengan Allah. Saya mau sampaikan gini Bapak Ibu, selama kita tidak terhubung dengan sang sumber Bapak Ibu, maka kita akan sulit untuk memiliki ketajaman. Dengan segala cara apapun yang kita lakukan, selama kita tidak terhubung dengan Allah, selama kita tidak terhubung dengan sang sumber, kita bisa lihat dalam kehidupan jemaat mula-mula Bapak Ibu ya. Pak Ishak juga udah singgung ya kemarin ya, sudah jabarkan kemarin. Mari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 Bapak Ibu ya. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 42. Mari kita lihat bersama-sama Bapak Ibu. 41-42 dikatakan gini. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. 42 ini penekanannya. Mereka apa? Bertekun dalam apa? Dalam pengajaran rasul-rasul. Dan dalam apa? Persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk apa? Memecahkan roti dan berdoa. Keterhubungan ini kita bisa lihat berdasarkan ayat ini. Ada 3 bagian yang sama-sama kita lihat. Pertama adalah bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Ya. Ini bukan sekedar berkumpul. Tetapi ada sesuatu yang dipelajari. Ada sesuatu yang diselidiki. Ya. Artinya mau diajar, kita harus mau diajar. Ya. Mau ditambah-tambahkan. Jangan sampai kita nggak mau belajar Bapak Ibu. Ini yang jemaat mula-mula lakukan Bapak Ibu. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Artinya mereka tiap hari terus diperlengkapi oleh kebenaran. Yang kedua, dari ayat ini kita bisa melihat, yang kedua adalah bertekun dalam persekutuan. Nah persekutuan ini sangat penting Bapak. Persekutuan itu jangan sampai diabaikan. Ini jemaat mula-mula lakukan. Tidak hanya sekedar mau belajar dan mau diajar. Namun ada hal yang lain yang mereka lakukan, yaitu membangun persekutuan dengan Tuhan. Ya. Ya. Ketika seseorang terhubung dengan Tuhan Bapak Ibu, ada sesuatu yang dibukakan. Ya. Ada sesuatu yang terus ditambah-tambahkan. Ada kepekaan yang terus dibangun di dalam kehidupan orang-orang percaya pada masa itu. Ya. Ada ketajaman tentunya Bapak Ibu ya. Yang ketiga adalah bertekun dalam doa. Ini doa ini jangan sampai jangan sampai diabaikan Bapak Ibu ya. Doa itu sepertinya sepele Bapak Ibu. Tetapi di dalam doa yang kita lakukan itu ada terobosan-terobosan yang terjadi loh. Karena lewat doa kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan bisa menyingkapkan sesuatu. Lewat doa-doa yang mungkin yang kita lakukan Bapak Ibu ya. Ya. Jadi sama halnya juga Paulus dorong kepada jemaat di dalam jemaat Efesus Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat di dalam Efesus pasal 3 ya. Efesus pasal 3 ayat 19b. Ini yang menjadi doa Paulus ini dahsyat banget. Dikatakan apa Bapak Ibu ya? Bagian B-nya saja Bapak Ibu. Dikatakan aku berdoa supaya kamu
dikatakan. Supaya kamu dipenuhi di dalam apa? Seluruh kepenuhan Allah. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagaimana seseorang dipenuhi kepenuhan Allah jika seseorang tidak mau mendekat, tidak mau bersekutu dengan Allah, tidak mau membangun persekutuannya dengan Tuhan, tidak terhubung dengan Tuhan. Bagaimana seseorang bisa memiliki ketajaman di dalam kehidupannya jika seseorang itu tidak mau dengan rela hati untuk datang dalam hadirat Tuhan. Kepenuhan Roh Kudus membuat seseorang tajam. Ini doa Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Dikatakan supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Pertanyaannya sekarang gini Bapak Ibu ya. Apa yang akan terjadi jika seseorang terhubung dan mengalami kepenuhan di dalam Tuhan? Ada dua bagian ini Bapak Ibu ya. Bagian A. 1A akan punya ketajaman untuk melihat jauh ke depan Bapak Ibu. Saya mau kaitkan tentang visi yang Tuhan sampaikan ini Bapak Ibu. Untuk tahun 2025 ya. Yang pertama bagian A akan punya ketajaman untuk melihat jauh ke depan. Ya. Sekalipun Bapak Ibu ya. Sekalipun ada tantangan yang Tuhan memang ya izinkan kita hadapi ya Bapak Ibu. Ya. Ketika Tuhan memberikan visinya memasuki wilayah yang Tuhan janjikan Bapak Ibu. Atau wilayah yang baru. Pastikan bahwa kita memiliki ketajaman untuk melihat itu. Jangan mempertanya, aduh visi-visi lagi. Yang lalu aja belum selesai nih. Nah kita mesti buka ketajaman itu di dalam kehidupan setiap kita. Kita mesti memahami apa yang Tuhan mau, Tuhan berikan di dalam kehidupan setiap kita tentang memasuki wilayah yang Tuhan janjikan. Ya. Saya percaya setiap kita Bapak Ibu bergumul ya tentang hal ini ya. Apa yang Tuhan mau genapi di dalam kehidupan kita. Wilayah apa yang Tuhan maksudkan. Ya, jangan seperti kayak kakak-kakaknya Yusuf Bapak Ibu. Ketika mimpi ada visi yang Tuhan berikan kepada Yusuf Bapak Ibu. Keluarganya menganggap remeh. Yusuf mencoba untuk menyampaikan apa yang menjadi visi yang Tuhan berikan. Dicibir Bapak Ibu, apaan sih mimpi kamu itu? Itu bukan mimpinya Yusuf. Itu mimpi yang dari Tuhan lewat Yusuf. Tetapi dianggap rendah. Dianggap tidak penting karena memang tidak punya ketajaman, gak punya kepekaan untuk melihat itu. Yusuf mencoba menyampaikan itu. Tidak ada respon yang tepat. Tuhan sampaikan itu. Yusuf juga sampaikan kepada keluarganya. Kita bisa melihat responnya. Kita sudah belajar tentang hal ini Bapak. Respon mereka mempertanyakan apa-apaan sih Yusuf. Tetapi apakah Yusuf berhenti Bapak Ibu? Bisa saja bisa terlewat loh. Ya karena keluarga tidak mendukung dan sebagainya. Ya udahlah. Anggap saja mimpi-mimpi ya seperti mimpi-mimpi biasa. Tetapi itu terjadi di dalam kehidupan Yusuf. Dengan waktu yang sangat lama. Tapi Tuhan genapi gak Bapak Ibu? Tuhan genapi. Bukan seperti kayak dalam wilayah ketika dalam keluarga dimanja-manja seperti itu. Tantangannya berat, tantangannya sungguh dahsyat dan luar biasa. Tapi sampai gak sampai? Apa yang membuat Yusuf sampai? Keterhubungan itu. Bagaimana Yusuf menjaga kehidupannya sesuai dengan nilai-nilai firman. Terhubung, ada keterhubungan dengan. Yusuf bisa menjaga kehidupannya sesuai dengan nilai-nilai. Karena ada roh Allah di dalam kehidupannya. Yusuf bisa melihat jauh ke depan
dari apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya. Jangan sampai nyinyir ketika Tuhan sampaikan tentang visi. Kalau kita nggak respon, nggak sampai kita. Apa yang Tuhan sudah rancangkan dalam visi itu yang akan kita masuki nanti. Jangan sampai kita tidak respon dengan baik. Jangan sampai orang sudah memasuki dan mengalaminya, tergenapi, baru kita sadar, oh dahsyat banget ya. Jangan sampai gagal. Akibat respon yang salah Bapak Ibu ya. Itu bagian A. Bagian yang kedua. Yang kedua adalah bagian B. Tahu membedakan mana yang asli, mana yang tidak. Mana yang dari Tuhan, mana yang bukan. Mana suara Tuhan, mana yang bukan. Karena ini ada banyak suara-suara bising Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat, ya dalam kehidupan setiap kita hari-hari ini. Ada banyak kebisingan-kebisingan yang mengganggu pendengaran kita. Sehingga kita tidak menjadi pribadi yang peka dan tajam. Ya, kita perlu mewaspadai cara-cara kerja kuasa kegelapan Bapak Ibu ya. Karena di dalam Alkitab menjelaskan iblis pun dikatakan apa? Bisa menyamar seperti malaikat terang loh. Kalau orang gak punya ketajaman, kepekaan Bapak Ibu, selesai loh. Tertipu terus hidupnya. Tidak akan terjadi kemajuan apapun. Kita bisa lihat di dalam 2 Korintus pasal 11. 2 Korintus pasal 11 ayat 14 sampai 15. Apa yang dijelaskan di sini Bapak Ibu? Hal itu tidak usah mengherankan. Sebab iblis pun menyamar sebagai apa? Malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil. Jika pelayan-pelayannya, dikatakan jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai apa? Pelayan-pelayan kebenaran. Ada banyak penyusup-penyusup. Ini menyamar. Mungkin di saat ini ada gereja-gereja bertanding bukan menghidupi kebenaran. Tetapi tentang fasilitas-fasilitas yang wow. Yang memukau. Tidak salah dengan itu Bapak Ibu. Hati-hati, iblis itu bisa menyamar. Kebenaran itu bukan lagi yang ditonjolkan. Kita mesti harus membuka mata kita, mata rohani kita Bapak Ibu. Pengajaran diabaikan, hal-hal yang mendasar diabaikan. Orang lebih sibuk apa tentang aksesoris-aksesoris yang tidak penting. Hati-hati terjebak. Pemuridan diabaikan. Di gereja tidak perlu ada pemuridan. Itu ngeri loh Bapak Ibu. Itu iblis sedang menyamar. Pelajaran pranikah itu tidak penting. Sekarang lagi muncul model seperti itu. Nanti berjalannya dengan waktu bisa cocok kok. Itu ngeri itu. Hati-hati Bapak Ibu. Hari-hari ini kita bisa lihat pekerjaan kuasa kegelapan. Bisa mengelabui cara pandang kita untuk melihat. Sesuatu yang asli, sesuatu yang benar dan yang tidak. Kita pernah melihat Bapak Ibu tentang ketika ada seorang wanita ya. Yang memberikan pujian kepada Paulus Bapak Ibu. Oh, itu Paulus tajam sekali itu. Paulus langsung tahu itu perempuan itu memberikan pujian yang palsu. Ya, kita lihat saja dasarnya Bapak Ibu ya. Kisah para Rasul pasal 16. Ini dahsyat banget apa yang Rasul Paulus katakan Bapak Ibu. Ya, apa yang Rasul Paulus lakukan ya. Kisah para Rasul pasal 16 ayat 16 sampai 18. Saya melihat kalau seseorang tidak punya ketajaman Bapak Ibu. Waduh, kalau disanjung itu makin tinggi dia. Makin dipuji semakin tinggi dia. Tapi bagi Paulus yang punya ketajaman tidak terjadi seperti itu Bapak Ibu. Kita lihat ya, ayat 16. Apa yang dikatakan? Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu,
Kami bertemu seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenung-tenungannya tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Coba-coba, itu pujiannya, itu ngeri Bapak Ibu. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Ayat 18. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Berhari-hari artinya gitu kan. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Dikatakan seketika itu juga keluarlah apa? Roh itu. Hati-hati, pujian itu bahaya. Kalau itu bukan dari Tuhan, hati-hati. Pujian itu bisa menjatuhkan kita. Kalau kita gak punya ketajaman dan kepekaan. Nah ketajaman ini Bapak Ibu yang Rasul Paulus miliki. Nah kita mesti miliki. Dari awal Paulus sudah tahu. Tapi ketika itu sudah mengganggu. Wah ini bagian kita nih. Mesti diusir itu. Setan itu mesti diusir. Saya bisa membayangkan Bapak Ibu. Bayangkan ketika Paulus sedang melayani. Ya, tetapi Paulus tidak punya ketajaman. Waduh itu akan terganggu terus. Ketajaman itu sangat penting. Ketajaman menyelamatkan setiap kita. Dalam pelayanan Bapak Ibu. Apa yang ditonjolkan dalam pelayanan? Pemberitaan yang disampaikan? Atau tentang pengalaman-pengalaman hidup seorang hamba Tuhan? Ada khotbah Bapak Ibu, pengalaman semua, gak ada dasar firman Tuhan. Yang diceritakan tentang jatuh bangun. Ngapain diceritain kayak gitu? Nah kita mesti tajam Bapak Ibu. Kita mau belajar dari kehidupan Rasul Paulus. Sebagai ayat penutupnya Bapak Ibu ya. Kita lihat Injil Yohanes pasal 10 Bapak Ibu, ayat 3 sampai 5. Orang yang tajam Bapak Ibu, memiliki ketajaman, mampu mendengar suara Tuhan. Mampu mendengar sang suara gembala. Kita lihat ya sama-sama Bapak Ibu ya. Dikatakan gini Bapak Ibu, ayat 3. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka. Dan dikatakan apa? Domba-domba itu mengikuti dia. Karena mereka apa? Mengenal suaranya. Ayat 5. Sama-sama kita lihat. Tetapi seorang asing. Coba. Seorang asing ini siapa yang dimaksudkan nih? Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya. Karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Ini juga jangan terjebak di sini Bapak Ibu. Nah kita harus mampu membedakan itu. Mana suara Tuhan, mana suara yang bukan dari Tuhan. Jadi satu hal ini yang sama-sama kita pelajari Bapak Ibu ya. Kita sama-sama tangkap ini. Pertajam diri kita melalui keterhubungan dengan Allah. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.